5 Pokemon dari Kanto Region yang terinspirasi dari flora dan fauna di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, jadi ya banyak banget ya flora fauna yang tersebar di setiap pulaunya. Kita nggak bakalan hitung hewan-hewan yang udah kayak lumrah aja untuk lihat, kayak kupu-kupu, tikus, bintang laut, ikan-ikan, itu nggak dihitung. Tapi kita akan lihat beberapa Pokemon-Pokemon dari Kanto yang mirip banget sama hewan-hewan khas Indonesia. Nggak khas tapi bisa ditemukan di Indonesia, dan persebarannya juga cukup banyak. Dan kalau misalnya ada orang Malaysia yang nonton video ini dan merasa kayaknya fauna atau flora ini berasal dari negara kami deh, kita kongsi aja gitu, nggak usah debat. Karena ya biar gimana pun kita tetanggaan, jadi kemungkinan flora dan fauna ini bisa tersebar di negara kalian juga. Oke, langsung aja ke videonya, nggak usah berlama-lama. Ayo. Yang pertama kita mulai dari Senseless. Nah, Pokemon yang berwarna kuning ini bisa meringkuk hingga ukurannya tuh kecil banget untuk bertahan. Selain itu mereka juga punya kuku yang tajam banget di setiap lengannya, yang biasanya digunain buat menggali ataupun buat bertarung. Nah, baik dari fisik dan kebiasaan ini, kita bisa tahu jika Senseless ini terinspirasi dari hewan apa. Yaitu adalah Tenggiling atau Tenggiling. Aku nggak tahu di daerah kalian bilangnya apa. Dan makhluk ini adalah salah satu hewan atau fauna dari Indonesia. Dan tergantung spesiesnya juga ya. Soalnya ada beberapa spesies yang bisa ditemukan di negara lain, termasuk Asia dan Afrika. Ya kan kita Asia ya kan. Jika Senseless bisa meringkuk, nah Tenggiling juga bisa meringkuk. Tenggiling meringkuk ini juga untuk bertahan dan juga bisa bergerak ketika mereka merasa terancam dengan menggelindingkan tubuhnya. Tenggiling sendiri juga bisa ditemukan di Malaysia ya, jadi ya kita kongsi aja. Kalau Senseless di Pokemon mungkin bisa ditemukan dengan jumlah yang banyak, tapi kalau mereka ada di dunia nyata atau Tenggiling ini sendiri, jumlahnya itu semakin menipis alias terancam punah karena faktor perburuan. Selanjutnya yang kedua ada Vileplume, salah satu Pokemon dengan typing Grass and Poison. Vileplume ini punya bunga besar di kepalanya yang akan kita bahas, tapi kita lihat dulu apa kesamaannya. Nah, Vileplume ini mengeluarkan aroma busuk yang digunakan untuk memancing mangsa. Kalau misalnya ada mangsa yang mendekat, dipastikan mereka akan keracunan karena pokoknya seram banget lah kalau misalnya kalian deket-deket sama si Vileplume ini. Dan paling ngeri dan agak kesel juga, si Vileplume ini bakalan mengeluarkan serbuk sari yang menyebabkan area sekitar itu berwarna kuning. Dan aroma ini bisa membuat siapapun menjadi sakit ya. Lo bayangin lah ya kan, racun di sekitar lo berwarna kuning pula. Bahkan racun Vileplume ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, ngeri kan? Nah, sekarang kita lihat dia mirip apa. Bisa ketebak dan kalian juga pastinya udah kayak sering banget lihat di buku, di pelajaran SD, bahkan sering banget dibahas, yaitu adalah Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii ini pertama kali ditemukan pada 1818 di hutan Sumatera. Ya, pokoknya penemunya ini namanya adalah Joseph Arnold. Dan sesuai nama penemunya, akhirnya ya dikasih nama Rafflesia arnoldii. Aku nggak tahu bacanya benar atau salah. Lanjut yang ketiga ada Arcanine, salah satu Pokemon yang cukup kepake ya di generasi pertama. Nah, Arcanine ini mirip banget sama harimau yang akan kita bahas, yaitu harimau Sumatera. Kita udah belajar tentang harimau ini dari masa SD, udah dikasih tahu hewan-hewan khas Indonesia gitu kan. Nah, salah satunya adalah hewan ini, yaitu adalah harimau Sumatera. Ia merupakan salah satu hewan yang cukup terancam punah dan populasinya juga nggak terlalu banyak. Selanjutnya ada Victreebel, merupakan evolusi dari Weavile dan punya kombinasi typing yang sama seperti Vileplume, yaitu Grass Poison. Si Victreebel ini juga punya kebiasaan yang sama seperti Vileplume, yaitu memikat mangsanya, tapi ini mengeluarkan aroma manis. Nah, saat Pokemon mendekati atau masuk ke mulutnya, Victreebel akan menelannya utuh. Lu bayangin anjir, si James ditelan gak sih? Aku pernah lihat Pokemon ini di alam liar, yaitu adalah si kantong semar. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan karnivora. Kantong semar ini sendiri bisa ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi bukan khas banget tapi bisa ditemukan di Indonesia. Dan Malaysia juga ada ya. Kita kan pernah nonton itu di... Oke, dan terakhir yang kelima ada Rhyhorn. Nah, Pokemon yang satu ini punya tubuh yang kelihatannya tuh keras banget. Ada hal lucu dari si Rhyhorn ini, yaitu mereka nggak bisa berputar karena keempat kakinya yang pendek. Dan mereka bisa berjalan ya dalam satu arah aja gitu. Kasian banget ya kan. Nah, kenapa aku ambil si Rhyhorn ini? Karena aku ingat sama salah satu ya hewan dari khas Indonesia juga yang terancam punah, yaitu adalah badak Jawa.
atau badak Sunda atau badak sumbu. Ini adalah salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Badak Jawa ini juga salah satu hewan yang terancam punah. Dan itulah 5 Pokemon dari Kanto Regen yang bisa ditemukan di Indonesia. Jujur aku buat video ini karena kalian minta aku untuk bahas Pokemon selalu. Jadi kalian like sebanyak-banyaknya biar aku rajin upload Pokemon karena aku ada beberapa masalah di balik layar. Jadi kalau kalian support dengan cara like, aku akan semangat lagi dan semoga aku bisa konsisten lagi untuk bahas Pokemon. Oke, udah itu aja yang bisa kita bahas tentang beberapa Pokemon dari Kanto Regen yang bisa ditemukan di Indonesia. Kita ketemu lagi di next video and dadah.